Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Pada pagi ini kita bertemu kembali di dalam renungan pagi dari Gereja Masehi Advent hari ke-7 Yosodipuro. Dan renungan kita pada pagi ini berjudul Ketidaktaatan Membawa Kehancuran. Dan sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Engkau telah menyertai kami hingga pada saat ini kami masih Engkau berikan kesempatan dan tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan supaya kami bisa mengerti akan firman yang Engkau akan sampaikan. Terima kasih Tuhan, ampun dosa kami dalam nama Yesus, amin. Pada pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan, di mana ketidaktaatan pada masa kekuasaan Raja Yosia. Di dalam Alkitab mencatat Raja Yosia memerintah selama 31 tahun atas umat Israel dan membawa mereka kembali kepada Tuhan. Tetapi setelah zamannya Raja Yosia, 4 raja Israel selanjutnya yang memerintah atas Israel adalah raja yang jahat, di mana mereka memberontak kepada Tuhan dan berlaku tidak setia. Contohnya adalah Raja Yoahas, yaitu atau Salum. Dia hanya memerintah selama 3 bulan. Kemudian Raja Yoyakim atau Eliakim, dia memerintah selama 11 tahun dan meninggal di Yerusalem. Dan kemudian Raja Zedekia, dia memerintah selama 11 tahun dan dalam pemerintahannya Yerusalem dihancurkan oleh Babel, serta dia dibutakan oleh Raja Babel. Dan kemudian diangkut ke dalam pembuangan hingga akhir hidupnya. Sejarah Alkitab mencatat bahwa raja-raja Yehuda jatuh karena mereka hidup dalam dosa dan melakukan ketidakadilan di mata Tuhan. Raja-raja tersebut memerintah dengan menindas dan memperlakukan orang asing dengan tidak adil. Banyak kejahatan yang mereka perbuat. Suka memanfaatkan orang miskin yang sedang kesusahan, menumpahkan darah orang yang tak bersalah. Celakanya lagi, mereka tidak mau bertobat dari dosa-dosanya tersebut dan tetap melakukan hal-hal yang jahat dan tidak adil di mata Tuhan. Mereka memilih untuk murtad terhadap Tuhan daripada menurut. Ini ditunjukkan melalui sikap mereka yang suka menentang dan memberontak tentang kebenaran firman Tuhan. Dan mereka menyalahgunakan kekuasaan yang dipercayakan oleh Tuhan. Mereka memberontak terhadap teguran-teguran Tuhan. Oleh sebab itu, hukuman Allah tidak terelakkan atas umat yang tidak mau bertobat. Kita belajar dari sejarah yang terjadi bahwa kejahatan yang dilakukan oleh Raja Yoyakim dan keturunannya adalah suatu hal yang tidak dapat ditoleransi oleh Tuhan. Belajar dari sejarah masa lalu raja-raja Israel, kita juga dapat memetik pembelajaran bahwa setiap dosa yang kita lakukan pasti akan menerima balasan dan hukuman dari Tuhan. Dan di dalam Galatia 6 ayat 7 demikian firman Tuhan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan,
Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Oleh karena itu, saudaraku, marilah kita selalu belajar untuk melakukan hal yang benar, untuk menggunakan kepercayaan yang Tuhan berikan sebaik-baiknya, dan memperhatikan sungguh-sungguh setiap firman Tuhan yang kita terima dan kita pelajari. Di dalam Yeremia 22 ayat 3, beginilah firman Tuhan. Lakukanlah keadilan dan kebenaran. Lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras. Dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Saudaraku yang kekasih, di sini kita sudah belajar tentang bagaimana Tuhan memberikan kuasa kepada kita masing-masing, dan tentunya Tuhan berharap kita akan menggunakan kuasa yang dipercayakan kepada kita semua ini, pekerjaan ataupun jabatan atau pekerjaan apapun yang sudah Tuhan percayakan, sebaiknya kita pergunakan baik-baik, dan hendaklah kita saling memberikan pelayanan kita dengan sungguh-sungguh untuk sesama kita, bukan sebaliknya bersikap arogan dan menganiaya sesama kita untuk kepentingan diri sendiri. Dan di dalam Yakobus 1 ayat 22 disebutkan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika demikian kamu menipu diri sendiri. Marilah saudara-saudaraku, kita menjadi anak-anak Tuhan yang menurut menjadi pemimpin-pemimpin yang adil dan setia, dan menjadi pelaku-pelaku firman yang taat. Demikianlah renungan kita pada pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.